Tapi kalau misalnya memang dipisahkan oleh maut, itu entah berapa puluh ribu maaf nggak sih yang saling dimengerti akhirnya. Misalnya kayak inget-inget zaman dulu gitu, nggak dulu-dulu banget sih. Pernah nggak sih kayak kepikiran gitu, kalau dulu-dulu tuh kita pasti harus ngejelasin sesuatu, klarifikasi tentang banyak hal, atau hal kecil aja tuh kita butuh mengklarifikasi itu gitu, entah itu panjang atau enggak. Terus juga kayak harus dapat validasi orang kalau misalnya ya kita ngelakuin ini tuh karena ada satu hal gitu, ada sebab akibatnya. Jadi karena kalau misalnya, tapi kadang juga kalau misalnya diterusin malah jadi aduh kayaknya ini bakal jadi drama deh. Nah, Udahlah, ya aja. jadi drama beneran. Kayak Enggak, soalnya aku emang semangat banget emang ini. Ya. Ini emang part yang aku mau jelaskan di sini gitu ya. Jadi seolah kalau misalkan kira ada satu masalah nih ya, kan katanya klarifikasi, validasi, Ya, yang pada akhirnya kita kalau misalkan enggak, si orang itu tidak mengklarifikasi atau nyari validasi gitu, akhirnya kita tuh kayak manipulatif, play victim. Nah itu, Ya, diem aja salah, ya play victim ya. Sorry guys. Ya kayak gitu. Coba dokter. patah banget. Aku bilang patah banget. Tapi ya memang bener sih, maksudnya kayak dulu tuh kan umur-umur SMP lah, SMA kayak yang menggebu-gebu kuliah, oke lah ya, mesti umur-umur agak lebih matang lah. Iya, di atas umur 17 tahun lah misalnya katakannya, sampai umur 25 tahunan gitu ya, kayak yang dikit-dikit enggak kok aku enggak kayak gitu, gini Itu SMA. Kurang lebih. Tapi gitu. SMA aku anteng-anteng aja. Justru aku itu punya kayak masalah-masa drama kayak gini tuh pas nikah. Aku SMA sih. Dari SMA aku udah kayak harus mengklarifikasi. Oh enggak. Aku tuh gini loh gitu. Kayak perihal kok kamu nggak pernah main lagi sama dia, kok kamu nggak pernah ke kantin lagi sama dia. Lah kalau dianya ada kesibukan lain gimana? Aku harus ngintilin dia gitu kesibukan dia. Sedangkan kadang-kadang malah orang lain yang kayak gitu loh. Orang lain yang memvalidasikan si ini kenapa nggak sama si ini kayak gitu, sementara kita anteng-anteng. Tapi nggak tahu ya kok tipikal kamu, saya oke lah kamu dulu anteng-anteng aja. Aku tipikal yang anteng, jadi kalau misalkan orang kenapa ya si dan ya aku bodo amat gitu, karena dulu ya emang dulu aku fokusnya emang di belajar, cuman aku punya masalah seperti yang bener-bener nguras ya, tahu sendiri nguras yang namanya badan sampai fisik gitu, itu tuh pas nikah. Iya kayak gitu dok. Jadi dari situ kadang aku juga belum ngerti gitu dok, kayak ya Risma maksudnya tuh kayak mungkin dianggapnya aku tuh seperti anak kecil, ternyata aku tuh berpikir dewasa. Kayak contoh, kayak deep talk ya kan, deep talk nih, kayak aku tuh pengen kalau pulang kerja itu kita tuh ngobrol gitu kan. Cuman itu tuh dianggap yang itu anak kecil. Emang itu anak kecil ya kalau deep talk itu gitu. Tapi kan kalau aku tipikalnya ya udahlah anteng-anteng aja, yang tidak mencari apa tuh klarifikasi, validasi, like victim atau apa. Tergantung kita dengan pasangannya yang seperti apa. Offense, tapi memang realita. Nah itu. Maksudnya itu kan balik lagi ke tipikal masing-masing. Kalau kata orang ada tergantung zodiak, tergantung itu si aku sih tidak terlalu percaya zodiak, tapi memang banyaknya yang kayak gitu. Scorpio. Balik lagi ke yang tadi itu. Semakin dewasa makin jadi kayak umur kita yang sekarang tuh ya udahlah nggak usah disebutin umurnya berapa, cuman kayak yang makin sekarang tuh kayak udah daripada mikirin sesuatu yang digede-gedein, kita scroll TikTok aja nggak sih? Mending kita kayak nonton apa nggak sih, kita tidur nggak sih, gitu. Jadi kayak daripada membesar-besarkan sesuatu yang harusnya bisa dikecilin. Banyaknya orang kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Hal sepele gitu, hal kecil itu bisa diklarifikasi langsung sama orangnya, nggak usah kayak ini tuh kita gini nggak usah kayak gitu. Kalau kata orang tua aku, kalau kata ibu bapak aku tuh kayak yang masalah kecil itu dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Tapi kan orang-orang pada saat umur-umur yang lagi labil tadi itu banyaknya masalah kecil tuh wah kalau bisa gede-gede menggebu kan gitu, masalah yang kecil teh gitu kan, yang gede ya udah makin dijadiin gitu misalnya gitu. Tapi kalau udah sekarang ya udah kayak udah capek, gak usah buang-buang energi, gak usah buang-buang waktu gitu kan, kayak ke hal positif aja gitu. Kayak bikin-bikin apa yang jadi berduit gitu kan. Gitu. Karena kayaknya juga emang banyak banget ya yang ngalamin kayak gini gitu. Jadi kayak apa-apa drama, padahal maksudnya tuh sepele tapi malah digede-gedein. Terus kayak semua orang harus tahu nih drama apa, atau semua orang harus tahu yang terjadi itu apa, dan klarifikasi kayak gitu-gitulah. Iya. Padahal
bisa aja langsung ngomong sama orangnya gitu, Hmm. nggak perlu kayak sama si A B C D mereka semua harus tahu, padahal nggak usah kayak gitu juga. Ya itu maksudnya kan kayak dulu sekarang tuh yang kayak gitu ya gitu. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kayak sekarang tuh kayak lebih ya udahlah ya gitu loh, kayak udah nggak ada waktu lagi, kita tuh udah kerja, udah capek di kerjaan, udah mikir kerjaan tuh harus gimana, target dan lain-lain. Wow. Kayak pulang ke rumah tuh pengen yang nyantai, pengen yang tidur, pengen yang rebahan, makan enak, istilahnya gitu kan, ngumpul sama keluarga. Jadi nggak usah dibikin yang ribet lagi gitu, mikirin drama-drama yang enggak Iya. gitu. Kalau aku sih gitu. Ada juga nih poin yang kalau apa ya, tidak semua orang tuh harus ngerti kita. Ya gitu sih. Jadi kayak misalkan nih aku gitu kan. Kayak ada nih satu contoh gitu ya. Ada satu contoh misalkan ya aku kok nggak diajak gitu ya. Nggak diajak bermain atau kemana gitu ya. Baru-baru Ya udah gitu. Baru-baru Ya ini udah sih nggak usah ya. Maksudnya terus terus kita harus ngertiin dia gitu kan. Maksudnya harus ngertiin. Ya udah deh. Dia tiba-tiba dia ngejatnya kalau kita itu yang paling jahat banget gitu. Nah, itu termasuk ke apa itu? Play fiktif, manipulatif atau apa? Dramanya dia aja. Oh, itu dramanya dia sih, berarti ya. emang Padahal kan maksudnya kalau mending kayak gitu lebih baik kita tuh kayak kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Ya udah sih gitu, maksudnya kan kita juga apa ya? Kayak aku ya, kalau misalkan nggak diajak ya udah gitu kan, maksudnya mesti kali diajak kayak anak-anak gitu ya. Gitu. Maksudnya ya udahlah gitu, nggak usah. Intinya ngaca. Tapi ada loh tipikal yang kayak gitu. Jadi kalau dia nggak diajak, dia ngeblok. Aduh. baru banget ya, maksudnya gini. Jadi kayak apa sih, kalau kamu nggak diajak tuh ya udah gitu, ya udah oke aja gitu. Bukan nggak berarti usah. kamu nggak dipikirin, tapi maksudnya kan kadang tuh kita kayak misalnya nggak diajak, entah kita tuh lagi beda apa, atau kita tahu dia tuh lagi sibuk apa. Lagi mesti gini loh, kehidupan masing-masing ya udah sekarang. Oke, misalnya kita temenan nih, tapi kan nggak semuanya harus ikut serta dalam suatu hal. Ya kadang kita nggak kepikiran aja, karena kita udah beda circle, maksudnya beda circle misalnya kayak gitu. Jadi jangan apapun dibikin masukin ke hati. Jadi baper ya. Kayak gitu, karena menurut aku ya, kalau misalnya orang yang dengan tipikal kayak gitu nggak akan tenang gitu hidup dia sendiri. Nah, itu dikit-dikit overthinking, dikit-dikit mikir yang enggak gitu loh. Jadi kayak tidurnya tuh nggak akan bingung. Nah, itu. Dan itu tuh benar-benar kayak dipikirin banget, ih kenapa ya aku nggak ini, kenapa ya aku nggak ini, padahal mah ya kita selaku yang misalnya kitanya lah yang ajak satu sama lain, tapi dia nggak keajak. Padahal kan itu bisa jadi sama kayak tadi yang dibilang ya, apa sih, karena waktunya nggak pas waktunya lah. Terus kita juga mikirin dia kayak oh iya dia juga liburnya nggak hari ini. Iya, waktunya gitu. Sekali lagi ini bukan bermaksud ke ngobrolin siapa-siapa, cuman ini lebih ke universal aja. Iya. Banyak hal yang memang kejadian itu di kehidupan sehari-hari. Iya. Dan kalau itu terjadi sama aku juga ya udah aja. Nah, aku itu juga nggak akan kayak mempertanyakan. Karena emang aku juga dulu pernah tuh waktu SD, aku tuh pernah nggak diajak. Ingat si SD. SD, tapi aku baru inget sih aku. Ya SD. SD tuh aku diajakin yang senam SKJ itu kan. SKJ tahu kan? Terus itu tuh akan ada lomba. Satu sekolah itu, jadi di kelas aku tuh ikut lomba. Ngelewat aja temanku. Terus aku bilang, "Hey," aku bertanya ya. "Kemana?" Aku bilang, "Ini kita senam. Ayo." Ya udah, aku tidak yang jadi baper. Kenapa ya mereka kok cuma lewat gak nyamper? Ya udah, ayo. Aku udah gitu. Jadi nggak yang baper gitu. Terus sejak dini ya enggak sih. Semenjak kejadian itu aja saya jadi banyak drama. Tahu ya? Tapi gimana sih cara kita menyikapi orang yang kan, kalau misalnya emang makin dewasa ini circle kita masih makin kecil ya, karena kebutuhan dan apa ya, kayak itu tadi, kita tuh beda gitu, beda dalam hal waktunya, waktu luangnya gitu-gitunya, makanya circle kita makin mengerucut nih semakin besar. Nah, tapi untuk menanggapi sikap yang orangnya tuh kayak gitu, pokoknya orangnya tuh kayak dia tuh kayak apa-apa pengen diajak, apa-apa pengen ikut. Bagaimana cara kalian berdua untuk menyikapi orang seperti itu? Kalau saya sih, aku tuh ya gimana orangnya gitu. Kalau emang orangnya udah nggak mau gitu, atau misalnya udah memutus tali silaturahmi dengan ya beberapa misalkan di blok-blok gitu, ya udah berarti orang itu udah nggak mau gitu. Kita juga nggak bisa maksain ya gitu. Kenapa? Kamu kenapa ngini aku? Nah, nanti jadi drama lagi gitu kan. Kita ikut jadi drama lagi, terus kita emosi, manipulatif, black victim. Udahlah, itu aku pusing banget. Oke, mana orangnya sih lebih ya udah sih gitu, maksudnya apa ya? Ya udah, emang itu maunya dia, tenangnya dia itu. Ya udah, aku juga maksudnya ya tenang gitu. Udah nggak harus yang semuanya tuh lu harus sama gue gitu, lu harus sama aku gitu, temenan harus sama aku gitu, kamu harus sama aku, baju sama aku, sepatunya sama. Apakah itu masuk obsesi? Obsesi ya, banyak kali ya kegangguannya.
kamu tuh kan temen aku, jadi Iya. pemikiran Iya. kamu tuh ya aku juga harus punya. Kamu nggak boleh sama siapa-siapa lagi Nah, itu ngeri banget ya. Cuma diam. Iya, ngeri banget itu. Tapi bener ya, maksudnya kayak dari circle pertemanan yang lama-lama mengerucut ke atas gitu ya. Tadinya mungkin ya memang tadi yang aku bilang masih SD, SMP, SMA itu kan kita ke bawah ya, maksudnya nyari channel sebanyak-banyaknya gitu kan, nyari teman sebanyak-banyaknya. Akhirnya banyaklah teman kita tadi, tapi makin umur kita makin gede, makin dewasa kita tuh kayak memang makin begini kan. Bahkan akhirnya kita tuh nggak punya teman yang deket banget misalnya gitu. Jadi kita tuh cuma punya lingkungan kerja, saudara, keluarga maksudnya kayak gitu. Iya. Tapi enggak juga sih, tapi ada hati kalian kayak gitu ada. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya si circle pertemanan itu semakin mengerucut, semakin mempengaruhi tidak ada dramanya, pengaruh banget sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kan jadi gini loh, kita tuh makin gede, makin mengerucut tadi itu makin bisa memfilter. Tadinya misalnya kita tuh deket nih sama 10 orang, 15 orang, gede banget tuh. Tapi padahal nggak semuanya juga sebenarnya deket banget. Iya. Benar gitu. Terus akhirnya bisa sampai mengerucut. Aku nih, misalnya contoh aku pas zaman kuliah itu temen aku bisa sampai berapa puluh orang misalnya gitu ya. Kita tuh kalau pulang kuliah dan kemana-mana naik bareng-bareng, main. Tapi makin semester atas tuh makin yang akhirnya temen aku cuma itu aja. Iya. Circle teman aku itu aja. Iya. Mereka yang tahu keseharian aku, gimana kehidupan aku, cerita aku gimana. Sampai sekarang pun makin gede istilahnya ya, makin dewasa ini tuh kayak ya udah kayak sahabat aku tuh cuman ada 3 orang gitu misalnya gitu kan ya. Terus yang deket-deket bangetnya ada sekian orang lagi. Jadi ya itu, jadi meminimalisirkan drama. Jadi makin kecil tadi memang makin kecil lagi juga dramanya. Soalnya makin nggak ini loh, makin nggak kayak banyak yang bumbu-bumbuin gitu loh. Iya. Makin nggak banyak yang Iya, benar. Kalau misalnya kita banyak teman tuh kayak yang satunya malaikat nih, yang banyak lagi devil nih. Iya, yang itu kayak gitu nih. Akhirnya Iya. sumbunya kebakar Iya, lagi bener-bener. kan gitu. Tapi kalau misalnya makin kecil tadi tuh kayak nggak usah gitu loh. Iya, Gitu iya. nggak apa-apa, Iya. udah tenang aja, kalem aja. Jadi itu akhirnya ngebikin diri ini juga menurut aku akhirnya semakin calm down. Ya, Nah, terus itu. juga kalau misalnya lebih kecil circle Mm-mm. itu jadinya kita makin saling ngerti kan. Jadi walaupun kayak dia lagi apa ya udah aja gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya kayak kita ada waktu luang, kita ngobrol lagi bareng, itu tuh jadi apa ya, nggak ada kecanggungan juga di antara kita bertiga atau kita berdua kayak gitu. Terus juga biasanya sih aku kalau misalnya lihat temen aku sendiri pasti by sosmed gitu. Jadinya kayak oh dia lagi kayak gini, Iya. dia sekarang Ya jadi walaupun emang kita semakin mengerucut nih, kayak misalnya nih, cuman 2 orang gitu, itu pun kita 2 orang pun nggak bisa yang ngobrol langsung ya kalau kita, karena dunia kita kerja gitu kan, maksudnya sibuk gitu ya, terus keluarga gitu kan, bener yang tadi kata dokter kan. Jadi itu pun kayak cuman pas by WA aja kayak halo gitu, apa kabar gitu ya, gimana sih, sekedar lihat story-nya dia. iya story, terus kalau nggak nanti next kita kapan ketemu ya udah cuman gitu, kita nggak tahu kapan gitu, karena emang kita tuh ya itu sibuk, pertama sibuk kerja, kalau misalnya keluarga pasti keluarga gitu kan. Jadi nggak yang apa ya, nggak kayak dulu gitu, kalau ayo yuk kita kesini atau gimana bareng-bareng, enggak sih gitu, karena emang kita ada apa ya, ada fase dimana kita tuh emang kembali lagi ke ya keluarga gitu kan ya, karena kita kan dari kecil di keluarga, terus nanti gede nih emang ada masa-masanya gitu. Di saat itu kita pasti kembali lagi ke keluarga. Terus teman-teman kita juga udah pada berkeluarga. Nah itu jadinya ya udah gitu, mereka dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita, Nah, terus juga kita itu. saling ngerti, jadinya makin lebih sedikit drama yang dipicu gitu. Mereka juga misalnya kayak weekend, kita pengen ngumpul ya sama teman-teman. Tapi mereka ya sama keluarganya. Nah, kadang pun yuk kumpul. Ya mereka bawa anak istrinya, bawa anak suaminya, misalnya kayak gitu kan. Pasti. Gitu. Semakin banyak ini tahu nggak? Maksudnya semakin dewasa tuh kayak misalnya kita lagi menggebu-gebu nih, mikirin sesuatu yang panas banget menurut kita gitu. Tapi kalau kita cerita sama orang yang benar-benar tepat dalam arti si circle kita yang kecil tadi gitu ya, dibawa jadinya diskusi dan lain-lain, itu akhirnya jadi dingin. Maksudnya kepala kita tadinya panas, jadi kita karena kita ngobrol, kita kasih pendapat, terus mereka juga kasih tahu gimana solusinya. Jadi itu jadi kayak oh ternyata gitu ya. Kita yang si emosi tadi ini jadinya kan kayak calm down ya tadi kayak jadi kita kayak tenang aja akhirnya. Terus juga ini nih ada poin, diam itu lebih tenang. Ya. Berarti misalkan nih ya, katanya kata diam itu luas. Maksudnya diam. Sebenarnya kalau aku pribadi nih, kalau misalnya kayak ada satu masalah nih ya, kayak masalah itu mungkin menurut aku harus yang dibereskan dengan yang begitu sangat dipikirkan secara berat gitu. Aku lebih baik diam dulu, karena emang di situ aku posisi ya emosi sedang ini ya,
menggebu Belum gitu. Jadi aku tuh kalau misalkan menyikapi satu masalah, kalau misalkan nih emang lagi panas atau lagi keadaannya tuh lagi kita tuh saling cekcok atau apa, aku mending lebih baik diam. Nanti kalau misalkan udah bener-bener dingin, itu kita buat pasangan nih ya, kalau aku pribadi aku itu tuh lebih ke ya udah nanti pas kita udah dingin kita obrolin lebih enak gitu. Ya pokoknya gitu. Tapi bener sih, soalnya kalau misalnya kayak kita diam dulu, bukan berarti kita tuh jadi perang dingin ya. Ya, bukan. Kita bukan. diam dulu tuh karena nge-cooling down diri kita Nah, sendiri, karena lagi cooling panas down. kan. Terus kita jadi mikir juga, oh kalau misalnya point of view pasangan kita tuh sebenarnya gimana ya? Atau enggak kayak point of view orang yang lagi debat, bukan debat sih, pokoknya kayak lagi ada selisih problem paham, ya. selisih paham sama kita tuh gimana ya? Apa akunya terlalu egois apa gimana? Mencerna lagi gitu dengan apa ya? Dengan kepala dingin lah gitu. Maksudnya enggak yang mun urang mah bahasa Sunda teh bebeledagan. Ya, terus kan kalau misalnya udah lebih tenang, kita tuh jadi point of view-nya lebih luas ya. Nah, itu. Enggak sempit kayak pas lagi kita lagi menggebu-gebu atau iya, benar. Emosi tiba-tiba udah kan ngeri kali kan. Nah, itu. Iya. Kalian ya sebagai yang aku kok berpasangan, maksudnya yang married and taken. Iya benar. Iya. Married dan punya pasangan gitu. Kayak gitulah. Misalnya kalian satu momen nih berantem, misalnya gitu ya, lagi ada biasalah masalah rumah tangga atau masalah asmara. Itu kayak apa? Ya tadi ya, maksudnya kayak diem dulu, cooling down dulu, terus akhirnya lupa atau ya udah diemin diri dulu emang, terus biar dia juga dinginin kepalanya dulu, terus baru yang ayo kita ngobrol nih, terus nanti langsung kayak api lagi nggak sih? Enggak, karena lebih ke apa ya, lebih tenang kan tadi cooling down dulu ya. Jadi kayak kita tuh karena kan dipikirkan, jadi oh tadi dia tuh kayak gini nih, aku sama dia tuh kayak gini, terus tadi sikap aku ke dia gini nggak ya, bener nggak ya gitu. Oh kayaknya salah deh, kayaknya kalau misalkan sikap aku kayak gini buat dia, jadi kita tuh lebih ke mencerna dan lebih berpikir lebih dingin gitu, diobrolin lagi lebih tenang. Kalau itu biasanya berapa lama jarak cooling downnya? Enggak, aku tuh paling enggak sehari toh. Aku sehari toh. Sehari 24 jam atau kayak beberapa 24 jam juga aja? kurang. Aduh, kalau aku karena kan jadi tinggal bareng ya. Misalnya ada masalahnya tuh pagi-pagi ya, gitu. kalau dia tinggal bareng takut lah. Iya sih. Terus apa sih nanti kayak udah kayak diem dulu aja sampai nanti malam. Kalau tidur, kalau misalnya lagi mau tidur nih, misalnya berantem belakang gitu, lucu banget. Kalau pas mau tidur tuh kita harus selesaiin dulu. Gitu Enggak kan. sih. Aku pokoknya pas malam sebelum tidur tuh diselesain dulu. Di kasur sih biasanya. Jadi maksudnya sambil ya kan maksudnya pasangan dong. Ngobrol gini sambil ngobrol hadap-hadapan, tapi nggak duduk gini enggak. Kalau duduk ini malah lebih tegang. Jadi kayak kita relax sambil tiduran kan. Iya, Terus gitu. aku ngomong misalnya point of view aku ngerasa kayak gini. Pertama sih Pak, kamu dulu yang ngobrol, buka obrolan. Iya, aku yang buka obrolan. Kalau aku dia yang buka obrolan. Soalnya kalau misalnya dia yang buka obrolan, dia nunggu akunya kayak dia udah beres belum ya, kayak gitu loh. Dia udah tenang belum ya. Tapi kalau pasangan aku ditanya, udah mau ini, udah dia udah beres emosinya, udah ini, bisa kan diobrolin yang kemarin. Jadi buka obrolan dia. Kalau aku sih dokter kayak udah bisa diajak ngobrol, udah ini sok ngomong dulu kan. Jadi aku baru ngomong gitu sambil ya sesenggukan. Terus nanti baru dia jelasin maksud dia gimana, dan kayak point of view kamu tuh kayak gitu ya. Ya udah nantinya aku bakal lebih kayak gimana kayak gitu. Jadi kita dapat win-win solutionnya gitu. Nah itu. Jadi aku enak, dia juga enak. Berarti benar ya pasangan aku. Oke, nah berarti aku nggak akan ngulangin yang kata-kata kemarin ya, yang bikin kamu nggak suka, dan aku juga nggak suka kalau kamu ngomong seperti itu gitu kan. Kadang kita tuh dari apa ya mungkin emosi yang membeludak gitu, jadi omongan kemana-mana. Aku nggak suka kalau kamu gini. Ya udah nanti depannya kita perbaiki lagi, jangan ada kata-kata itu yang bikin nanti ke depannya ada masalah lagi. Jadi masalah ini udah cukup ya, udah beres. Jadi emang bener harus diberesin. Karena kalau emang nggak beres, nanti suatu saat nih kita ada masalah lagi di depannya, kita kesini lagi dia ngumpuk gitu. Belum ini masalah yang ini iya, jadi berarti agak melenceng dari topik, tapi nggak melenceng juga sih. Maksudnya kan kita drama tadi tuh ya, menyikapi si dramanya. Berarti memiliki pasangan yang tepat adalah mengurangi salah satu drama. Iya. Jujur bener banget, termasuk ya kan yang dialami sendiri gitu. Nah, jujur karena gini loh. Tapi tepatnya dalam arti kayak apa? Misalnya gini loh, kayak
kita ini kan dari dua orang yang berbeda. Maksudnya yang udah punya pasangan ya, misalnya mau itu pacaran ataupun sudah menikah nantinya. Dua orang yang berbeda, dua kepala yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Pasti kan cara didiknya berbeda-beda nih. Kan? Tepatnya dalam arti apa? Maksudnya bisa nerima satu sama lain, atau ternyata kita sejalan dengan pola pikir yang sama, atau misalnya api sama api nih, tapi cara menyelesaikannya bisa sama, misalnya. Jadi menurut kalian deh nih yang pada punya pasangan gitu. Kalau menurut aku ya itu tuh saling toleransi dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayak kita kalau kita kok kalau misalnya berbeda pendapat nih sama pasangan kita, terus kita tetap bersiteguh sama apa yang kita pikirin gitu. Sedangkan oleh bersikukuh ya inilah tetap dari pendirian kita. Sedangkan dia juga sama di pendirian kita, dia ya kita nggak akan ketemu kalau sama-sama keras kita nggak akan ketemu jalan tengahnya. Sedangkan kan yang kita pengen itu kita dapat jalan tengahnya kan, win-win solusinya yang di dia enak, di aku juga enak, yaitu kalau misalnya dia terbuka atau apa terus juga kita terbuka, itu bakal ada jalan keluarnya. Jadi emang gimana pasangan kita juga sih. Soalnya kalau misalnya dia terbuka atau dia mau nih kerjasama gitu, atau mau toleransi, sedangkan kita yang toleransi mah ya sama aja. Kayak gitu juga. Hadiah buat kamu. Lucu banget. Kamu Kenapa jadi? Ini nggak bisa di sini. Kenapa jadi pembagian bunga? Gak apa-apa, itu reward karena maksudnya memiliki pola pikir yang menurut aku si aku ini, maksudnya temen aku yang dekat itu ada beberapa orang dan hampir sama, mereka juga ngobrol tuh kayak gitu. Jadi kayak ya carilah pasangan yang memang sama dalam arti ya pola pikirnya, cara penyelesaian dan lain-lainnya gitu. Karena seumur hidup sama orang yang nggak tepat menurut kita tuh nggak enak kan. Iya, jujur. Jadi jangan kita doang yang memahami dia, tapi ya sama-sama lah memahami untuk kedepannya biar lebih baik. Benar. Kalau kamu gimana? Kalau aku arti kata tepat ya tadi, tepat pasangan nih ya kan. Pasangan yang tepat tuh kayak gimana ya, sih? Sama. Gitu. Karena gini loh, kita itu punya pasangan itu hidup ya. Pasangan hidup sih. Pasangan hidup. Karena isinya rumah tangga itu isinya ngobrol. Iya, bener-bener isinya ngobrol. Isinya ngobrol. Isinya ngobrol. Jadi komunikasi. Jadi emang apa-apa diobrolin. Cuman misalkan emang kita pernah di hubungan yang toksik dan kita tuh harusnya jangan dulu menjalani hubungan. Ngerti nggak? Jadi biar kita pulihin dulu loh, mentalnya kita tuh pulihin dulu dalam pasangan yang sekarang. Ya maksudnya kalau lebih tepat itu karena emang aku lebih suka dia itu emang ngobrol sih. Dia itu apa-apa pasti diobrolin dan emang harus diselesaikan. Karena kalau jeleknya aku diam dulu baru selesai. Karena aku diam dulu tuh kenapa gini? Karena kalau aku lagi emosi itu kadang ya yang nggak tahu namanya otak gitu ya, suka jadi mulut itu berkeliaran kemana-mana kata-katanya gitu kan ya. Aku lebih menjaga itu. Tapi aku nggak yang lama, nggak sampai yang berbulan-bulan gitu. Tapi aku pasti diobrolin gitu. Jadi aku tuh kalau Risma kan tadi toleransi ya. Iya. Nah kalau aku karena emang aku masih di fase dari toksik ke yang pasangan ini, aku emang agak sedikit masih ada kebawa ke yang sebelumnya. Udah hampir tiap hari bertahun-tahun. Iya, tahun lah ya. Tapi ada traumanya. Jujur ada. Jadi lebih kayak ya, akhirnya gini loh, maksudnya mindset sama di pasangan sekarang tuh kayak yang didramain dalam tanda kutip gitu. Iya. Maksudnya ada aku berpikiran seperti itu gitu. Dan makanya emang kita itu harus benar-benar pulih gitu. Cuman aku ngerti saat sekarang berarti aku lebih memahami dia dan dia juga mungkin memahami aku ya gitu. Karena emang posisi di hubungan sebelumnya kita sama-sama toksik gitu. Makanya emang kadang kita tuh ada buat toleransi itu kita emang lagi berproses karena ya gimana gitu, kita mau ke depan aja kan isinya ya ngobrol, sedangkan aku apapun harus diem dulu gitu. Kalau dia kan emang cepet pengen diselesaikan, cuman aku kalau diem dulu. Nah, jadi kalau aku di sini sih masalahnya gitu. Kalau masalah tepatnya ya mungkin di dia ya, aku lebih suka di dia tuh pasti diobrolin. Cuman emang masih di akunya masih belajar sih. Kalau di akunya masih belajar gitu. Aku masih kayak sadar diri, aku masih banyak kayak negatifnya lah, kayak negatif itu kayak masih diemosikan gitu. Cuman aku juga berpikir gitu, dia juga harusnya kadang masih belajar juga sama gitu. Jadi emang biar gak ada drama-drama gitu. Jadi apapun tuh diobrolinya ya santai gitu. Ya kita saling ngerti. Karena kan emang orang tua kita tuh ya yang sampai tua nih pasangannya itu kayak udah tahu gitu. Udah tuh udahlah gitu. Udahlah dia kayak gini lah sifatnya kayak gitu. Tapi yang cinta yang sebenarnya tuh yang mereka tuh sampai tua, bener gak sih dok? Yang dokter pernah kita obrolin tuh di part yang di klinik itu kan.
yang itu Yang mana kita tuh? ada, aku pernah sama dokter yang kita tuh udah tahu baik buruknya dia, kentutnya kayak gimana gitu kan ya, dia lagi tidur mangapnya gimana, ngoroknya gimana. Itu tuh hal kecil. Kadang ada orang yang misalkan nih, aku tuh gak suka sama orang yang ngorok, tapi gimana pun caranya pasangan kita nunggu ngorok gitu, ya udah kita terima gitu. Atau kentutnya gede banget sih gitu, berat gitu, ya gitu, Tidur ngacai. iya ngaca gitu. Tapi ya gimana itu, nah itu Itu yang kita pilih. kita pilih gitu. Jadi emang kelebihannya, kurangannya ya kita terima semua. Nah. Karena cinta itu bukan nyari yang sempurna, tapi yang saling melengkapi gitu kan. Dan Gitu. saling memaafkan. Nah, itu. Soalnya yang dari aku pernah baca juga, dari pernah aku baca juga kayak menikah seumur hidup itu, entah itu dipisahkan oleh maut, lebih tepatnya kalau misalnya, tapi kalau misalnya memang dipisahkan oleh maut, itu entah berapa puluh ribu maaf nggak sih yang saling dimengerti akhirnya. Iya betul. Yang itu berapa puluh ribu maaf itu beneran. Yang saling akhirnya udah dimaafkan, saling memaafkan, minta maaf. Itu tadi maksudnya saling minta maaf dan saling memaafkan gitu, dari kedua belah pihaknya. Benar. Terus juga karena kan isinya tuh menikah tuh ngobrol ya. Iya. Cara ngobrolnya juga itu penting sih. Iya. Soalnya kalau misalnya kayak ngobrolnya tuh tapi tetap nadanya tinggi dua-duanya, itu juga nggak baik kan. Iya. Pasti kita nerimanya tuh kayak aduh aku dimarahin nih. Ya aku juga nggak bisa, aku nggak terima gini. Iya. Pelan, misalnya dengan kata-kata yang enak, intonasi yang enak, itu juga bisa kita terima. Dan apalagi kalau udah cooling down gitu, itu udah enak sih. Jadi minim drama. Kayak ada teman aku waktu itu dia cerita. Jadi kayak jadi kayak teman aku tuh cerita gini. Dia itu karena terbiasa mendengar lingkungannya yang akhirnya menyelesaikan sesuatu masalah dengan intonasi yang tinggi. Gitu loh. Kita bukan ngobrolin dari salah satu suku atau dari enggak gitu. Mau suku apapun itu, tapi kalau tergantung cara penyikapannya misalnya gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa dengan yang kayak gitu tuh akan selesai masalah, sampai akhirnya dia paham kalau cara penyampaiannya itu tidak melulu harus dengan emosi, tidak melulu dengan intonasi yang tinggi, dengan suara yang tinggi gitu kan. Dan akhirnya malah bikin panas lagi gitu loh. Iya. Tapi harusnya bikinlah dengan intonasi yang kita rendahkan. Kita rendahkan ego kita serendah suara kita, sampai akhirnya kita dapat jalan keluar yang bersih. Kan tadi kayak mungkin kalau mengobrolkan suatu suku gitu kan. Dulu pernah aku. Gede banget. Ada tuh kalau dibilang mungkin mantan pacar ya gitu. Padahal dia tuh mungkin emang intonasinya seperti itu, dan aku kan emang dari Sunda ya. Sunda tuh kan lemah lembut gitu. Padahal cuma kayak itu, kamu tolong lampunya dinyalakan. Itu aku merasa kalau itu tuh marah-marah. Kok nadanya nyampur gitu kayak. Ya nggak tahu lah, lupa lagi aku ya. Jangan disebutkan. Ya, padahal dia nggak marah itu sebenarnya gitu kan. Mungkin dari nada-nada seperti itu aja kita emang harus nerima pasangan kita tuh kayak gitu. Dramanya aku tuh jujur langsung kabur. Persis banget kayak aku, sumpah. Iya. Aku kabur. Males banget ya. Akhirnya mungkin bahkan ya orang tua ke anak aja ada ngertinya loh. Maksudnya nggak ke pasangan ya, atau ke pasangan aku atau ke teman nih, orang tua ke anak, anak ke orang tua juga, kita emang harus, nih watak bapakku seperti ini, watak anakku seperti ini gitu. Gimana caranya nih gitu. Karena kan ada suka deh orang tua sama anak tuh yang berantem mulu tuh, yang ya itu maksudnya nggak selalu yang tadi tuh pertemanan circle-nya kita berantem atau pasangan berantem. Ada anak ke orang tua ke anak gitu. Di keluarga gitu ya. Nah, ada gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu orang tuanya itu adalah ngeberantemin ego dia pas muda. Maksudnya anaknya itu adalah dia, cerminan dia. Cerminan dia ya, gue pas muda itu. Jadi kayak, aduh ini kenapa anak saya kayak gini banget. Aku tuh melawan diri aku sendiri. Iya, ya kayak gitu. Tapi kadang mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh padahal apa sih? Ya diri dia. Wataknya dia. Dulu gitu. Oh, ngomong-ngomong orang tua tadi, si aku ini waktu zaman kuliah tuh pernah ada drama yang menurut aku enggak harus didramain, tapi drama aja gitu. Ini orang tua ke anak ya? Iya, tapi bukan masalah orang tua dan anak, enggak. Masalah mbakku dan aku. Mbak yang kerja di rumah gitu. Adalah orang yang tidak bisa apa-apa pada saat itu. Maksudnya kayak ngebersihin pekerjaan rumah dan lain-lain. Even nyuci juga nggak ngerti caranya, cuci piring juga nggak ngerti caranya, nyapu juga aku nggak tahu waktu itu ya. Udah gitu, sampai satu hari bapakku pensiun, kita harus pulang, kita harus pindah dari rumah dinas ke rumah kita sendiri. Aku nggak masalah rumah sendirinya, cuman kayak dulu tuh sempet, maksudnya listrik ya, nggak mikirin apapun. Jadi AC tuh 7/24 tuh hidup.
ya kan. Oke. Udah gitu udah aku tuh kayak habis sholat subuh bapak selalu ke kamar gitu kan, bangun sholat subuh, pokoknya pas sholat subuh ya pokoknya langsung, kalau kita nggak bangun malam tuh langsung cetak matiin AC yang kayak gitu kan, bangunnya tuh Iya. kayak terpaksa banget Panas, gitu kan, iya. oh panas gitu. Aku kalau itu aku masih bisa terima, tapi pas mbak aku memutuskan untuk pulang, untuk tidak bekerja lagi sama kita, dan akhirnya ibu bapak itu tidak mempekerjakan orang lain Nggak lagi hire karena lagi. ngerasa udahlah anaknya udah pada gede kok. Mm-mm. Ya, jadi di rumah juga udah ya udahlah ibu juga masih bisa kok ngurus sendiri lagi gitu. Tapi ternyata aku yang tidak bisa terima itu Mm-mm. gitu loh. Jadi bukan bapak pensiun, bukan bapak yang stres, tapi aku yang stres. Dalam arti kayak gimana caranya aku nyetrika baju, gimana aku caranya harus ngambil baju, nyari bajuku yang ini yang mana. Sementara yang biasanya bah aku mau ini Disediain lah ya. nah, kayak gitu gitu Iya. bah aku mau ini. Terus misalnya tiap hari tuh ada yang nanya mbak Ade nanti, aku dipanggil mbak Ade karena aku Ade dipanggil di rumah gitu kan, Iya. tapi dia manggil aku mbak gitu. Mbak Ade nanti mau makan mau dimasakin apa, makan siang gini gitu loh. Terus kayak dulu atau pas pulang tuh AC tuh kamar tuh udah dingin, yang kayak gitu jadi aku tuh Itu yang nyiapin mbak. mbak yang hidupin, Jadi mbak itu yang hal-hal kecil yang baru Iya. disadari ketika Simbanya udah pulang. iya. Nah itu tuh aku kayak yang pernah pulang kuliah gitu, habis ujian tuh kan uring-uringan ya, udah nggak tidur. Aku tuh kalau ujian tuh nggak pernah tidur biasanya, karena kan ujian tuh pagi gitu kan, Iya. jadi nggak pernah tidur. Terus aku sampai rumah yang sambil jebras-jebris gitu, sambil Iya. sambil kayak gitu kan ya, parkir mobil terus langsung masuk. Ade mau tidur ya, jadi Ade mau di AC, jangan dimati-matiin, tapi yang judes gitu ngomong. Maksudnya harusnya tidak seperti itu ya ngomong sama orang tua gitu kan. Ya bapakku tuh yang orang Jawa banget yang kalem, ya kata dia ngomong gitu kan ya, udah aku masuk, aku sholat, aku ukur, aku tidur pas segala macam udah gitu. Tapi ternyata tidak tidur, aku tuh lebih kesel banget, terus aku nangis gitu di kamar gitu kan. Mbak ada asar, bapak masuk dengan sarungnya gitu kan ya, mau masuk kan aku tuh kalau tidur mau siang mau malam aku pasti aku matiin lampu kan, terus aku tutup kan si hordeng itu memang yang apa blackout ya, jadi yang gelap gitu kan ya. Bapak tuh masuk, bapak ketok, bapak masuk, terus udah gitu bapak tuh duduk di pinggir tempat tidur kan, tempat tidur aku tuh yang tidak ada rusbangnya gitu kan, jadi yang cuman tempat tidur langsung gitu kan ya, nah, gitu. Bapak tuh duduk di pinggir tempat tidur gitu kan, coba ngobrol-ngobrol gitu. Jadi itu drama yang menurut aku paling drama seumur hidup aku, menurut aku, daripada aku diputusin misalnya, atau daripada putus cinta misalnya, atau daripada ditinggal nikah misalnya, kayak gitu. Jadi aku tuh lebih dramanya malah yang mbak pergi dari rumah gitu loh. Jadi coba cerita kata bapak bilang gitu, kenapa gini. Ya udah, jadi akhirnya dikasih tahu lah gitu ya sama bapak, kalau kan roda itu gitulah ya, gitu kan. Maksudnya roda itu kan berputar, tidak selamanya kita di atas, bisa besok kita di tengah, bisa besok kita paling bawah, bisa aja besok kita naik lagi ke atas katanya. Jadi ya akhirnya itulah bapak tuh yang makanya aku sangat amat, ya setiap anak pasti bangga sama orang tuanya, mau apapun keadaannya gitu. Cuman aku sangat amat bangga dengan ibu bapakku saat ini gitu kan ya, dengan orang tuaku yang melahirkan dan membesarkan aku hingga saat ini, dan ibuku gitu kan ya. Jadi karena itulah mungkin akhirnya ada loh aku yang sekarang, ada loh aku yang bisa ngerti, oh ternyata sih orang itu tuh kayak gini, dan bukan kita ngerendahin orang itu, tapi kayak kita, oh iya, jadi kita tuh lebih kayak senyum ngelihat dia gitu ya, walaupun ya maksudnya apapun pekerjaannya, mau di atas kita mau di bawah kita misalnya gitu. Jadi jangan mikir itunya, tapi mikir samanya gitu loh, derajatnya tuh kita sama loh gitu. Kita sama-sama manusia gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu sih drama aku paling gede banget seumur hidup aku rasa. Kalau aku lebih ke kabur itu drama. Dan kaburnya nggak cuman 1 jam udah ketahuan. 1 jam. Jadi aku tuh serius. ya karena ya anak-anak kabur tuh tempat yang tidak orang tua tahu. Masalahnya kaburnya ke teman aku yang orang tua aku tahu. Yaudah, dan udah pasti dia ke situ. Dia bukan kabur, itu mah numpang. Iya. Numpang sebentar. Numpangnya itu aku kabur tiba-tiba saat gitu. Iya, pas aku mau tidur baru ketok-ketok ada bapaknya. Lah, udah pulang yuk. Ya udah pulang, bagaimana? Itu emang aku dramanya emang kabur-kaburan. Jadi kabur pada. Seru sih kabur cuma sejam. Kalau kakak aku sih kaburnya bener-bener kayak baru dapat infonya itu malam hari, dan ternyata dia ke tantenya yang di Padalarang. Ya rumah kita kan di sini. Nah, dia ke Padalarang. Tantenya tuh tante kalian. Iya, tante kita. Ade bungsu mama. tante kita maksudnya, tante aku dan dia. Iya, kabur. Terus ada juga kabur yang dari yang tempat itu tuh, yang tempat aku parkir mobil. Itu cuman jaraknya tuh cuman 2 menit doang dari parkiran ini. Ya itu mah bukan kabur, itu mah harusnya healing. kamu kabur tuh ke
Sidoarjo, misalnya tuh kabur. Jangan Masalahnya kak zaman sekolah kagak ada duitnya. Iya sih. Ya kaburnya kan kocak banget ya, kaburnya cuma 2 menit dari rumah, coba ngapain gitu kan. Itu aku kabur-kaburan, cuman emang kesini papaku tuh jadi ngerti anaknya. Jadi anaknya tuh pertama tidak bisa disentak gitu. Terus keduanya ya ya dimengerti gitu. Jadi maksudnya tuh nggak yang harus ditanya yang apa ya, kamu itu ya nyentak, berarti lebih ke nyentak itu sih sebenarnya. Nggak, aku karena aku nggak suka disentak gitu, nggak suka yang gimanain. Jadi negurnya sekarang tuh papa aku lebih ke bajunya kayak misalnya gitu, jadi cuma ngomong itu bajunya, udah gitu aja. Terus kemana, jangan malam-malam. Nggak, bajunya tuh seksi loh dok, aku cuman suka dibilangin gitu, juga suka seksi gitu kan, dibilangin juga gitu ya. Terus kayak pulangnya jangan malam-malam. Ya udah pagi kayak gitu. Iya, aku pagi. Jadi aku suka gitu, maksudnya kayak menanggapi. Kata kamu binal sekali ya nakal. Tapi lebih baik pulang pagi daripada pulang malam. Iya. Paginya tuh pagi jam 7, jadi minta maaf daripada minta izin ya. itu tipenya kan aku banget pokoknya. Dia benar-benar kayak kalau misalnya nggak boleh pulang malam ya udah pagi. Ponakan aku banget. Iya. Terus kayak kalau misalnya nggak boleh nggak boleh kalau diizin nggak bakal diizinin ya udah nanti minta maaf aja. Ih betul, itu aku banget. Aku Iya. enggak sih yang Kalau aku mendingan, jadi aku nanti dulu izinnya baru minta maaf. Soalnya pas ini nggak akan diizinin nih gitu, ya udahlah nanti aja gitu. Tapi akhirnya ya udah sih, udah gimana, udah terlanjur, lu udah kesana gitu. Tapi nggak yang maaf ya, nggak ke tempat-tempat yang cuman kayak ke gunung gitu, ke pantai gitu ya kayak gitu. Jadi karena apa, orang tuh kadang aduh jangan deh soalnya nanti jalannya gini ya, nggak jadi banyak gitu. khawatirnya. Iya, apa yang tadi dia ya udahlah biarin aja. untuk yang tadi berarti ya udah, jadi papaku tuh udah nggak yang apa ya, nggak nyentak lagi. Terus kalaupun emang kesel dia tuh diem, karena kalau misalkan emang mungkin dia juga sama ya, kalau misalkan ngomong malah jadi nanti aku juga jujur aku sekarang lebih ke ngejawabin gitu. Mungkin dia juga berpikir ya gitu ya, apakah ini juga cerminan gitu ya. Tunggu ya, aku potong. Mungkin ya si orang tua kita itu kenapa zaman kita kecil, misalnya zaman kita mungkin sampai pokoknya masih umur sekolah gitu, selalu yang jangan begini, karena itu adalah waktu dimana dia untuk menempah anaknya untuk menjadikan anaknya pribadi yang menurut dia baik, pribadi yang menurut dia baik untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk kita sendiri dan untuk keluarganya, mungkin gitu. Jadi pada saat kita udah besar, kita udah dewasa, kita udah nggak sekolah lagi, kita udah nggak kuliah lagi, jadi orang tua tuh sampai akhirnya mikir kayak misalnya kamu tadi ya dibilang kayak bapakku tuh dulu banyak ngelarangnya begini, kalau sekarang tuh banyak ngomong tingginya misalnya gitu ya, sekarang tuh lebih ke yang sekedarnya misalnya gitu, ingetinnya sekedarnya, karena dia udah ngerasa oh anaknya udah gede kok, udah bisa ngerti mana yang baik mana yang enggak. Kalau dulu kan memang kita harus diarahkan, dikasih tahu gitu kan. Kadang aja kita diarahin aja kita hilang arah gitu kan. Iya, masih kadang sekarang juga suka kadang mau hilang arah gitu kan. Apalagi kalau misalnya hilang arah susah ya kalau sekarang ya. Hilang arah ada kompas kok. Tanggung jawab besar di sini. Iya itu benar. Jadi makanya pas udah usia kita, dia menganggap kita sudah dewasa, ya udah dia nggak akan melarang yang aneh-aneh lagi. Nah mungkin itu mengingatkan iya, tapi tidak melarang. Mungkin begitu. Maksudnya bukan melarang yang gimana ya. Kita juga kan bukan yang ngelakuin hal yang aneh-aneh. Iya. Melarang ada, gitu. Tapi mungkin nggak yang sesaklek dulu. Nah, aku tuh ada cerita yang jadi aku kan ada 3 anak ya. Maksudnya papa mama aku tuh punya 3 anak. Kakakku, aku dan adik aku. Nah waktu itu tuh adik aku belum lahir tuh. Nah jadi kita berdua walaupun sama-sama perempuan tapi didikannya beda. Karena menurut papa mama aku, kalau misalnya aku dijelasin, maksudnya aku dijelasin satu, oke aku nurut. Tapi kalau dia tuh dijelasin iya, dilarang iya, terus kayak dikasih tahu konsekuensinya gimana, harus dikasih tahu dulu. Jadi kayak ini loh, kalau kamu ngelakuin ini, kamu bakal kayak gini. Nah, konsekuensi yang kamu dapat tuh bakal kayak gini. Terserah itu kamu mau dapat sampai konsekuensinya atau enggak. Ya, mau dilakuin silahkan, tapi yang penting kita udah ngasih tahu gitu. Jadinya kalau misalnya kakak aku tuh, kalau misalnya dia kayak contohnya kayak tadi tante ya, kayak misalnya kabur kemana, tapi udah dalam pengawasan gitu. Jadi papa tuh pasti tahu dia kemana, kayak gitu. Jadi dia pasti tahu. Nggak akan jauh sebenarnya. Gitu. Sama hal pun aja dulu sampai malam gitu. Aja dulu. Nah kalau misalnya aku
karena aku mageran ya orangnya, terus kayak kalau mau pergi kemana aku males, terus kalau misalnya kayak lapar gitu ya mending aku di rumah, karena aku nggak ngeluarin uang, aku nggak usah kayak gitu-gitu. Jadinya kalau misalnya ditanya, nah jadi kalau aku yang pergi justru mereka kayak oh ya udah dasar, aku selalu ngabarin, aku selalu ngasih tahu jam berapa pulangnya, jam ini kayak gitu, jadinya mereka juga tenang gitu. Kalau sama kakak beda. Enggak Ya beda anak beda anak watak. ya, beda anak beda watak, Kata betul mama sih. juga Cina, kalau misalnya sebenarnya kalian itu tumbuh di keluarga yang sama, cuman karena kalian respon kaliannya beda, jadi kita juga harus ngasih input yang beda. Jadi nggak semua harus disamaratakan. Jadi kayak anak ini kita harus tahu nih, kalau anak-anak sih emang harus dididik sebab akibat gitu. Iya, benar. Sebab akibat gitu, karena biar dia juga nanti tahu gitu kan. Nah terus juga kayak papa aku nih, aku tuh kadang beruntung banget ya, didikan papa aku tuh keras. Yang kadang dong. Oh iya, alhamdulillah beruntung Iya. banget. Beruntung banget gitu ya. Didikan aku tuh keras banget, benar keras banget, yang maksudnya kalau dibilang enggak militer banget ya. Enggak, kalau nuka enggak. Oke. Jadi kayak militer banget gitu loh, doh. Enggak, suruh ngaduk gitu. Ngaduk semen. Enggak. Jadi keras banget karena apa? Ternyata ya kehidupan kita lepas dari apa ya? Karena kan tanggung jawab orang tua ya. Kita kan berarti apa yang kita lakuin itu resiko ditanggung sendiri, ya. Tanggung jawab kita sendiri. Di balik itu semua tuh ya, kadang ada beberapa ada beberapa didikan orang tua kita tuh yang orang tua kita tuh bilang seperti ini tuh ternyata ada ya. Kita saat punya masalah seperti ini gitu kan, kita bisa menyelesaikannya gitu. Maksudnya walaupun emang itu kita istilahnya otak tuh sampai berpikir banget, kita tuh bisa loh nyelesainnya. Contoh misalnya di tempat kerja ya, kita di bawah tekanan atasan gitu ya gitu. Nah itu contohnya gitu, kamu tuh kayak dimarahin atau dikasih tahu tuh, nah suatu saat kamu tuh yang akan dikasih tahu, dimarahin oleh siapa, orang lain gitu. Kamu sama orang tua. Nah itu kita dibentuk itu. Jadi di tempat kerja tuh kita nggak menye-menye gitu. Jadi kita tuh nggak manja gitu. Kita udah dilatih gitu. Aku suka dari keluarga aku tuh, sangat bersyukur juga ya aku punya mereka berdua. Itu tuh karena kayak Tata tadi ya, kita kan dibentuk ya, sama mereka tuh dibentuk gitu. Iya. Baik gimana pun inputnya, tapi tuh jadinya kayak apa ya? Mereka itu bikin rasa aman untuk kita pulang. Jadi kita di luar, kita dimarah-marahin, kita dibentak, kita dikasih tekanan ini itu gitu dari kerjaannya sekarang atau gimana. Itu tuh kayak ya udah nggak apa-apa, toh kita jalannya juga benar gitu. Toh ini juga benar. Terus juga kalau misalnya kayak kita ke keluarga kita lagi, terus kita ceritain atau apa, itu tuh ada rasa nyaman sendiri. Sama karena kita punya tempat yang kita punya orang atau kita punya rumah gitu. Jadi kayak ya udah semua beban ini terlepas gitu. Nggak harus nggak harus kayak aduh aku punya dapat tekanan ini, aduh aku harus ini, aduh aku harus ini. Nggak juga gitu. Jadi kita ada masa di mana bisa kita sharing apa yang kita pikirin, dan mereka juga nerima, mereka juga ngasih masukan dan lain-lain. Itu tuh yang bikin kita juga jadi lebih nerima gitu sama kehidupan ini. Kayak kita tuh di ruang luar itu Kenapa sih? Iklan dulu. Kayak kita tuh di luar itu, di kehidupan di luar rumah itu adalah kita memang tempatnya untuk belajar apapun itu ya, maksudnya tentang kehidupan dan lain-lain. Nah, dan akhirnya kita akan pulang ke rumah yang dimana memang tempat pulang kita nanti adalah untuk merenungkan tadi kita belajar ini loh, untuk kasih tahu itu gitu kan. Tadi kita belajar ini loh. Jadi tempat aman dan nyaman kita itu memang selalu di rumah yang ada keluarga. Menurut kita ya, menurut pola pandang kita gitu. Yang ada keluarga, yang kita akhirnya dirangkul, yang akhirnya kalau misalnya kita ada masalah sesuatu, kita selalu tidak ditanya kenapanya, tapi kita selalu dipeluk dulu sebelum kita akhirnya nanti ngobrol, kita ini kenapa. Kalau kata aku. Iya benar. Oke. Jadi nggak kesimpulan sih ya, pokoknya kayak dari semua yang kita obrolin ini tuh emang jadi kita itu lebih minim drama ketika sama orang yang lebih tepat. Maksudnya mau siapapun itu ya? Iya, mau siapapun itu, mau keluarga, mau pasangan, mau teman, anak, mau siapapun itu. Jadi bukan dari kita doang gitu, tapi bukan dari satu arah tapi dari dua arah ya. Jadi kita saling mengerti,
saling bisa membaca situasi juga. Jadi itu yang bikin lebih minim drama gitu. Jadi soalnya juga kalau misalnya kan makin dewasa tuh circle-nya makin kecil ya, karena kita udah nggak sefrekuensi lagi, barangkali udah nggak sejalan pikirannya juga, udah nggak sejalan juga waktu dan tempatnya kayak gitu sih. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas dulu untuk hari ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Kalau teman-teman punya masukan, punya kritik dan saran, Atau mau cerita cerita yang juga. sama, cerita Boleh. yang sama, boleh drop di Nah, kolom komentar. nanti kolom kita baca komentar. satu. Boleh. Kalau kalian punya cerita-cerita nih yang unik-unik, boleh nanti biar Atau kita kayak yang mau diceritain juga bisa. ceritain, boleh. Nanti kita terapi ya di sini, Iya, kita kita terapi. terapi. Kita ngobrol di sini, kita ngobrol. Kita sama-sama buat healing. Nah, buat betul. Diskusi Mm-mm. mana yang baik, mana yang tidak. Ya, Betul. Oh, tiba-tiba nih matahari redup. bagus tapi. Tapi bagus jadinya cahayanya. Sampai ketemu nanti.